Kalau boleh tahu ini adik siapa ini? Ya, perkenalkan Pak, nama nama lengkap saya Juventus Satu Pak. Oh, Juven. Ya, Juventus Sakler. ya, Biasa dipanggil siapa? Juven Pak. Juven. Oke. Adik Juven kesini mau ngapain dia? Ya, saya ke sini untuk menceritakan permasalahan yang saya rasakan Pak. Oh, mau cerita. Ya, Oh ya, tapi sebelum itu Bapak minta izin dulu ya buat ya, mau rekam supaya ini jadi data pendukung di konseling kita selanjutnya gitu ya. ya, boleh Ya, Pak. oke. Jadi tenang aja, data Ade nggak tidak akan Bapak sebarkan, tidak akan Bapak publikasikan kecuali Ade yang izinkan seperti itu. Ya, Ade mau cerita tentang apa tadi dia? ya, sini pun saya mau menceritakan tentang saya merasa cemas, tidak bisa menyelesaikan pendidikan di sekolah Di saya Pak. sekolah. Oh, jadi Ade merasa cemas takut tidak bisa menyelesaikan pendidikan. Ade kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMA Pak. Kelas 3 SMA. Kalau boleh tahu bagaimana kegiatan persekolahan Ade? Ya, kegiatan sekolah saya akhir-akhir ini, hmm, saya saya sering terlambat dan juga saya sering kali merasa merasa tidak nyaman Pak di dalam kelas. Emang apa yang Ade alami di sekolah sampai Ade merasa tidak nyaman dengan sekolah? Saya kurang paham tentang materi yang diberikan Pak. Oh, Ade kurang paham. Ya, Ada lagi yang Ade rasain pas di sekolah? kemudian ya sering kali bolos. Oh, Ade sering Ya, bolos. Terus bagaimana hubungan Ade dengan teman-teman di kelas? ya, semenjak semenjak masalah yang saya hadapi, Iya. teman-teman saya sering kali berkata saya, mereka sering kali bilang bahwa saya malas sekolah, malas mengerjakan tugas, dan juga sering kali bolos. Atau sering bolos juga. Ya, Jadi mereka itu sering cerita gitu, ya, ngobrol, ya, bolos itu. sering gosip kamu gitu. Terus Ade sendiri tinggal di rumah atau di kontrakan? Kalau saya tinggal di kontrakan Pak, Dengan siapa tinggal di kontrakan? tinggal di kontrakan bersama teman-teman saya. Oh, dengan teman-teman. Ya, Kalian berapa orang yang tinggal? kita ada 4 orang Pak. Tetap. Terus kehidupan ada di kontrakan kayak gimana? Kehidupan saya awalnya sih aman aja Pak, terus kita sering kali bersama-sama. Tapi makin di sini saya merasa bahwa mereka sering kali ngajak saya untuk bermain game sampai larut malam, hingga hampir siang, dan juga tidak, dari situ saya merasa bahwa tidak ada waktu untuk saya tidak akan meluangkan waktu untuk belajar saya karena Oh, jadi apa karena begadang, karena sering bersama-sama dengan teman-teman, kamu tidak ada kesempatan buat kesempatan untuk belajar gitu. belajar gitu Pak. Kamu tidak bisa meluangkan waktu buat belajar gitu. Jadi Ade sering itu ya begadang tiap malam itu. Nah, terus pas Ade mengerjakan atau Ade melakukan semua aktivitas Ade dengan teman-teman, kemudian Ade sering-sering terlambat masuk kelas, terlambat kumpul tugas, itu Ade sadar tidak? Ade melakukannya dengan sadar atau emang itu seperti sudah menjadi kebiasaan Ade? Jadi sering-sering kadang-kadang secara tidak sadar Ade sering terlambat begitu atau emang Ade sengaja? Tidak Pak, iya, iya, Maksudnya Ade sadar begitu? iya, Ade? sadar Pak, saya sadar. Saya sadar. Terus sejauh ini Ade pernah mencoba untuk mengatasi masalah Ade sendiri tidak? Tidak Pak, selama ini saya tidak bisa mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri, makanya saya berani untuk membawakan diri kepada Bapak. Oh iya. Jadi ini dari cerita yang masalah yang Ade ceritakan ke Bapak, yang Bapak tangkap itu, jadi Ade tadi sempat bilang kalau Ade sering telat, kalau di sekolah Ade sering telat, sering tidak mengumpulkan tugas, kemudian sulit memahami materi ya tadi ya. Nah, kalau di rumah sendiri Ade sering bersama dengan teman-teman, jadi tidak bisa meluangkan waktu begitu ya untuk belajar. Nah, jadi yang Bapak tangkap itu dalam kasus Ade ini adalah tentang disiplin gitu. Bagaimana Ade memanajemen waktu atau mengatur waktu Ade supaya bisa Ade itu bisa mengerjakan semuanya teratur gitu. Bagaimana Ade menempatkan waktu belajar Ade dari jam segini sampai segini, kemudian baru mulai bersama-sama dengan yang lain, mengerjakan aktivitas yang lain. Ade sendiri sudah tahu kan bahwa kalau kita begadang pasti yang sering terjadi adalah kita terlambat banget. Nah, kalau udah terlambat banget pasti kita terlambat ke sekolah juga. Nah,
itu adalah beberapa hal yang sering Ade lakukan secara sebenarnya Ade bukan sadar, itu Ade secara tidak sadar sebenarnya Ade melakukan itu. Jadi untuk itu ya ada beberapa saran yang bisa Bapak berikan buat Ade yang bisa nanti Ade coba lakukan di rumah. Kalau memang ada perubahan atau ada apa nanti Ade bisa sampaikan ke Bapak lagi. Nah, Ade coba buat jadwal, kemudian bagaimana Ade secara rutin ya, secara optimis Ade terus mengerjakan tugas yang Ade jadwalkan itu. Nah, Ade boleh mulai membuat contohnya kegiatan membaca buku setengah jam atau 1 jam dalam sehari. Boleh di siang, boleh di malam. Ade coba luangkan waktu minimal setengah jam minimal. Kalau lebih pun nggak ada masalah. Berusaha untuk Ade bagaimana sebisa mungkin membaca buku. Kalau misalnya kalau di siang pulang kan habis makan kan itu pasti kita capek gitu kan, kita istirahat. Nah, sambil istirahat itu Ade bolehlah buka-buka buku yang berkaitan dengan sekolah Ade misalnya. Kalau besok ada jam apa, cobalah buka buku kayak misalnya matematika. Oh, matematika mungkin terlalu susah, udah ya biologi aja. Nah, kalau biologi misalnya materi selanjutnya tentang apa, Ade coba selama 1 jam di siang hari itu Ade baca-baca, direkap kembali, atau kalau nggak di malam, di sela-sela saat habis makan malam itu kan biasanya mata masih segar begitu kan. Iya. Nah, coba untuk membaca buku minimal setengah jam lah. Jadi kalau misalnya Ade sudah melaksanakan itu secara rutin minimal 40 hari, kemudian masih belum ada perubahan, Ade boleh kembali lagi ke sini bertemu Bapak. Kita bakalan coba untuk cari solusi yang lebih baik lagi atau solusi yang lebih tepat dalam permasalahan disiplin Ade ya. Kira-kira Ade mengerti apa yang Bapak sampaikan tadi? Iya Pak, saya Bisa dilaksanakan apa yang bisa Pak. apa ini? Ade harus mencoba untuk menggerakkan dari diri Ade sendiri. Berbicara soal disiplin ini sebenarnya paling efektif kalau kita sendiri yang mau inisiatif, mau mengerjakan, mau melakukan, ketimbang daripada diingatkan oleh orang lain. Itu paling bagus. Jadi bisa ya dicoba di rumah ya. Iya Pak. Nah, untuk itu jadi itulah beberapa hal yang mungkin bisa Bapak sampaikan buat Ade. Semoga mungkin itu bisa efektif, berguna ya buat mengatur waktu Ade, mengatasi masalah Ade soal disiplin. Ada lagi yang mau Ade sampaikan? Ya, terima kasih atas saran yang Bapak berikan. Nanti saya akan mencoba untuk melakukan semua saran yang Bapak berikan. Saya mencoba di rumah saya Pak. Oke ya. Semoga berhasil ya. Ya Pak. Untuk itu nanti kita bakalan ketemu di konseling yang selanjutnya. Jadi tidak ada lagi yang mau disampaikan ya. Tidak ada Pak. Silakan Ade boleh istirahat 5 menit dulu baru keluar juga boleh. Kalau mau keluar sekarang juga boleh. Ruangan ini terbuka untuk Ade. Oke. Ya Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever